video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Taib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah wa syukru lahu ala hadhihi ni'mah. Nahnu nastati'u fi hadhil laylah an nata'allama ma'an darsana fi darsil uslubil arabi. Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita bisa kembali belajar uslub bahasa Arab. Wa qubayla dukhulina ila darsina fi hadhil laylah wa qabla istimrarina fi ta'allumina wa 'ulumina wa durusina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Barangkali ada di antara kita yang sedang sakit. Kalau tak silap Ibu Surya ya, Ibu Iman sedang sakit. Juga mungkin ada yang lain yang saya belum tahu. Atau mungkin Bapak Ibu semuanya bisa mengetahuinya sendiri dengan perasaan masing-masing yang dirasakannya. Kita doakan semoga yang sakit semuanya Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan keluasan dan kelapangan. Yang sedang ditimpa masalah dan musibah, Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya menurut Allah untuk kita dan mereka semuanya. Teman pada Allah, kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan, keselamatan, keberkahan, kebaikan, dan kebajikan untuk kita dan mereka semuanya selama-lamanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wal ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita kembali belajar. Sebelumnya, mohon maaf, saya akan coba lihat WhatsApp dulu, barangkali ada yang perlu saya hubungi. Mohon maaf.
Oke. Baik, kita bisa mulai kembali. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini. Hari Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bahasan usdub, cara merangkai kalimat-kalimat bahasa Arab, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Dan terakhir kita kemarin sudah belajar cara mengungkapkan ungkapan, bahkan menurut para dokter, gerakan-gerakan salat juga bisa menyehatkan orang yang salat. Sampai di situ ya Bapak Ibu ya. Nah baik, saya akan coba melanjutkan pembelajaran kita dengan kalimat berikutnya. Oke, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Menurut para dokter, indal atibba'i atau qolal atibba'u, gerakan-gerakan sholat, bisa bisa menyehatkan orang yang salat. Oke, sebentar saya akan lihat. Sebentar. Existing whiteboard. Apa ini? 7 bulan 7 sekarang ya. Tanggal 5. Nanti aja lah. Baik, kita bisa mulai lagi. Kita akan buat kalimat berikutnya. Sebab atau karena gerakan-gerakan salat mampu melancarkan atau mampu mengalirkan aliran darah ke dalam anggota-anggota tubuh. Atau anggota badan ya. Sebab gerakan-gerakan salat mampu mengalirkan aliran darah ke dalam anggota-anggota tubuh. Nah, mufradatnya saya ingin tambahkan, saya ingin bekalkan pada Bapak Ibu. Gerakan itu bahasa Arabnya dari kata harokatun ya. Harokatun itu gerakan. Nah, harokatun itu mufrad, sedangkan jamaknya adalah kita tambahkan atun, yakni menggunakan wazan jamak muannas salim. Harokatun. Jadi gerakan-gerakan itu adalah harokatun. Nah, di sini ada kalimatnya gerakan-gerakan salat, berarti diidofahkan. Silakan nanti bagaimana membuat kalimat ini. Gerakan-gerakan salat. Mampu sama dengan bisa. Mampu atau bisa sama. Atau boleh ya. Dalam bahasa Melayu boleh, bahasa Indonesia bisa. Mampu atau sanggup sama. Mengalirkan itu berarti mekan. Nah, kata dasarnya adalah salah. Salah itu mengalir. Nah, kalau mengalirkan berarti kita ubah menjadi mazid. Kita ubah kata salah menjadi asala. Mazidnya wazan pertama. Asala. Mudhari dari asala, ingat, ajaba yujibu aqama yuqimu asala yusilu. Tuh, asala yusilu. Jadi mengalirkan yusilu. Asala yusilu. Aliran darah bahasa Arabnya adalah masilud dami. Masil dari kata sala yasilu, isim masdarnya atau ini masdar mimi ya, masilun. Darah bahasa Arabnya damun. Tidak ada syiddah. Masilud dami.
Masilud dami. Oh, hilang ya, maaf. Sebentar, whiteboardnya hilang. Mana tadi? Coba kita cek lagi. Whiteboard. Oh, masih ada tapi berubah ya. Sebentar. Bapak Ibu, apakah nampak tulisan saya ini? Haji, Nampak, Pak. ada nampak? Ya, Pak, ada. Ada ya? Ya. Ada. Saya lanjutkan. Ini tadi tiba-tiba hilang, mohon maaf. Oke. Apa tadi? Anggota-anggota tubuh. Anggota-anggota tubuh. Mufradnya adalah jarihatun. Jarihatun ini anggota tubuh. Satu anggota tubuh. Anggota tubuh itu seperti tangan, kaki, hidung, mata, mulut, telinga, dagu, dan semua bagian-bagian tubuh itu bahasa Arabnya adalah jarihatun. Jarihah. Jarihatun. Nah, jamannya adalah jawarih. Jawarihu. Jarihatun jawarih. Nah, meskipun kita tidak meneruskan dengan tubuh, tetapi kata jarihatun maknanya sudah anggota tubuh. Jadi tidak perlu kita gunakan idhofah. Misalnya jarihatul badani atau jarihatul jismi. Tidak perlu. Tak payah. Apa sebabnya? Sebab jarihatun itu anggota tubuh. Jamannya adalah jawarihu. Nah, ini mufradatnya yang bisa kita sampaikan untuk bekal ya. Untuk kita berlatih. Nah, baik. Coba kita bersama bahas ya. Sebab gerakan-gerakan salat mampu mengalirkan aliran darah ke dalam anggota-anggota tubuh. Coba kita cek dulu. Kita bersama berlatih saja ya. Siapa yang akan coba membuat ke dalam bahasa Arab kalimat ini? Boleh mau coba? Silakan. Sebab. Sebab itu apa? Karena ya atau karena. Apa bahasa Arabnya? Lianna. Li'anna. Oh. Lianna. Nah, meskipun dalam bahasa Indonesianya sebab ada koma, tetapi dalam bahasa Arabnya tidak perlu ada koma. Apa sebabnya? Sebab setelah anna harus ada isim. Dan itu menjadi satu kesatuan, tidak dipisah oleh koma. Nah, ingat berarti anna sesudahnya ada isim. Mana isimnya? Yaitu gerakan-gerakan sholat. Jadi, li anna, nah harokahnya kan kita jamakkan. Harakatis Harokatun, harokatun jamannya, ya kan? Tapi Nah, itu berarti jadi jamu mana salim kan? Harokatun itu. ya. Dan itu menjadi isim anna. Isim anna mansub kan? Ya. Nah, tetapi kan jamu mana salim. Bawah. Nah, Lianna. jamu mana salim ketika mansub itu ti. Lianna harokati. Didofakan dengan sholat maka menjadi lianna harokatis sholati. Kalau mufrad harokata. Lianna harokatas sholati. Tetapi karena kita gunakan jamak, maka jamak dari harokatun adalah harokatun. Jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim itu pada saat mansub tidak fathah, tetapi kasroh. Ingat teori bagi yang sudah belajar SAD ya, Sekolah Arab Digital, itu ada pelajaran tentang laisa, isim laisa dan khobar laisa. Nah, khobar laisa itu harokat ujungnya berubah, harokat akhirnya. U menjadi A, un menjadi an. Ani menjadi aini, una menjadi ina. Tu menjadi ta, tun menjadi tan, tani menjadi taini, atun menjadi atin. Seperti itu. Nah, jadi karena gerakan-gerakan sholat, berarti li'anna harokatis sholati. Nah, sudah adakah khobarnya? Belum. Mana khobarnya? Nah, ini kita lanjutkan. Mampu mengalirkan. Tuh, berarti kalimat mampu mengalirkan itu bisa jadi khobar bagi inna, bagi anna. Nah, mampu kan bahasa Arabnya apa kemarin? Istata'a yastati'u. Yastati'u. Nah, kembali kemana yastati'u itu? Apa yang mampu?
Gerakan. Gerakan. Gerakan-gerakan sholat. Gerakan-gerakan sholat ini kan jamak. Berakal tidak? Tidak. Tidak berakal. Berarti kalau tidak berakal bagaimana? Kullu Nastati'. jam'in ghairi Mufrad, akilin. mufrad. Mereka mufrad Muannas muannas. mufrad. Berarti muannas mufrad sama dengan hiya domirnya, ya kan? Ya. Maka yastati'u kita ubah menjadi domir hiya. Bagaimana itu? Nastati'u. Astati'u. Anna harakatis sholati tastati'u. Tuh. Tastati'u. Nah, kemarin sudah kita berlatih bersama mulai awal-awal pembelajaran tentang ini, judul ini ya, topik ini, bahwa selepas atau sesudah ya kata istata'a yastati'u, gunakan masdariyah, An. an masdariyah. An. Jadi tastati'u an, Antusila. antusila, tuh bagus Pak Kani. Antusila mengalirkan, Itu kata asa'ala. antusila mengalirkan apa? Masilat dam. Nah, begitu. Ay, Antusila masilad dami. Tuh. Kenapa masila? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Jadi tusila. Masilad dami. Masilad dami. Nah, dami ini mimnya tidak bertasdid ya. Mungkin ada sebagian orang yang membaca damun itu damun, mimnya bersyiddah. Itu tidak benar. Ini damun bukan mim syiddah, tapi damun, mimnya tanpa syiddah, tanpa sabdu. Apa sebabnya? Sebab kata damun itu bukan dari kata damma, bukan rumpun dua. Kalau damma kan berarti rumpun dua, sebagaimana madda, rodda, sanna. Tetapi damun itu darah semula dari kata damia. Tuh. Damia. Tebak-tebak, damia ini wazan rumpun berapa? Rumpun 4, betul. Wazan berapa? Wazan 12 Radia. Wazan 12. Bagus. Seperti kata Rodia, Asia, Khofia. Ya. Sudah gampang ya, sudah mudah ini. Tentang wazan-wazan, rumpun-rumpun, Bapak Ibu sudah oke. Alhamdulillah. Masilad dami. Tastati'u an tusila masilad dami ke dalam anggota-anggota tubuh atau ke anggota-anggota tubuh. Jadi antusila masila dami langsung saja ilal jawarihi. Ilal jawarih. Ilal jawarihi. Lianna harakatis salati tastati'u an tusila masila dami ilal jawarihi. Begitu. Oke ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, malam hari ini kita belajar mengungkapkan kalimat karena atau sebab. Sebab atau karena. Sebab kalimat karena itu dalam pembicaraan kita sehari-hari, daily, yomian, sering kita gunakan. Nah, karena ini sering kita gunakan, maka kita harus bisa mengungkapkan dalam bahasa Arab ungkapan karena atau sebab. Nah, bahasa Arabnya karena adalah li'anna. Dan kita sudah pernah belajar tentang isim anna, khobar anna. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan khobar anna yang isim anna dan khobar anna setelah kata li anna. Anna sendiri artinya bukan karena. Yang bermakna karena itu adalah li. Tapi setelah li ada anna. Nah, maka karena ada anna, sesudahnya harus ada isim dan juga harus ada khobar. Gitu ya. Nah, baik. Saya akan Pak. buatkan. Oh Pak, ya. Oh ya, Ibu Halimah mau tanya bagaimana? Itu masilat dami kan? Ada dalnya, ada syadda. Betul. Apa saya? Ya, baik. Masilat dami dalnya bersyiddah, tetapi dal ini Ininya syiddah tidaklah. pada dal bukan asli. Ini karena idgham samsiyah. Samsiyah, na'am. Oke Pak. Betul. Dal itu kan huruf samsiyah kan? Na'am. Ya. Nah, sehingga ketika ada alif lam bertemu dengan dal, maka lamnya tidak dibaca. Apa sebabnya? Sebab dimasukkan ke dalam bunyi dal. Huruf samsiyah. Ya. Dal, huruf samsiyah. Maka dalam rangka memudahkan pembacaan,
maka seringkali diberi sabdu, diberi syiddah pada huruf-huruf samsiah ketika diawali oleh alif lam. Tetapi tasdid itu atau syiddah itu sesungguhnya bukan asli. Sebab itu adalah untuk tanda baca agar kita yang baca bisa bacanya dengan benar. Berbeda dengan kata sana. Nunnya bertasdid, tasdidnya asli. Sana dari kata sanana. Mada juga sama. Berasal dari madada. Begitu ya. Bisa bedakan ya. Jadi ada sabdu yang memang asli. Merupakan huruf yang harus ada dalam sebuah kata. Dan ada juga sabdu yang karena ditulis, yang ditulis karena sebagai alat baca atau alat bantu membaca. Contohnya idgham samsia begitu. Oke, Pak. Begitu Ibrahim. Syukran, Pak. Oke. Baik ya. Nah, saya akan coba tuliskan satu lagi contoh kalimat yang di dalamnya ada karena, ada kata karena. Nanti Bapak Ibu bisa membuat bersama-sama ya, bergantian. Sebab, misalkan gini, seorang murid laki-laki tidak belajar, tidak hadir dalam kelas hari ini karena dia sakit, gitu ya. Saya tuliskan ya. At-talibu la yahduru al-majlisa az-zumiyya fi hadhil lailah. Pada malam hari ini. Li'annahu maridun. Tuh. Li'annahu maridun itu maknanya karena dia sakit. Li'annahu karena dia maridun sakit. Itu contohnya. Nah, ini saya beri satu contoh tambahan untuk membuat kalimat dari kata karena. Karena atau sebab. Nah, Bapak Ibu semua, silakan kita berlomba. Kita mencoba membuat kalimat dari kata karena atau sebab. Ini kesempatan baik yang bisa kita gunakan. Sebab kita sering menemukan kata sebab dalam kalimat harian kita, yang kita bisa mencobanya sekarang dalam bahasa Arab. Silakan, siapa mau coba? Siapa? Adakah yang mau coba? Boleh? Ibu Saadia mau coba? Tengah fikir, Ustaz. Sedang pikir? Ya. Ya, baik. Silakan. Ada lagi mau coba? Kalau belum ada, saya akan berikan lagi kalimat yang lain. Misalnya gini. Yu'minu al-insanu biwujudillahi. Yu'minul insanu biwujudillahi. Yu'minul insanu biwujudillahi. Manusia beriman atau beriman terhadap beriman terhadap keadaan atau keberadaan Allah. Lianna lianna sebentar saya salah harakat. Lianna al-alama la yumkinul wujudu
atau la yumkinu wujuduhu biduni khaliqin. Tuh. Saya bacakan lagi. Yu'minul insanu biwujudillahi li'annal alama la yumkinu wujuduhu biduni khaliqin. Manusia beriman terhadap keberadaan atau eksistensi Allah. Li'annal alama, karena alam, la yumkinu wujuduhu, tidak mungkin ia ada, tak mungkin ia ada, tak mungkin alam itu ada. La yumkinu maknanya tidak mungkin. Atau dalam bahasa Inggris apa? Not possible ya. Atau impossible. Li'anna alama la yumkinu wujuduhu. Karena alam tidak mungkin berwujud biduni khaliqin, tanpa adanya pencipta. Biduni artinya tanpa. Biduni atau bila itu sama. Kalau bila misalnya kita pernah dengar hadis yang berbunyi al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Bila khaliqin biduni khaliqin. Betul, boleh, bisa. Tuh, ini contoh yang lain. Li'annal alama la yumkinu wujuduhu biduni khaliqin. Begitu contoh yang kedua yang saya berikan, yang saya buat. Ada lagi yang mau coba, silakan barangkali. Saya coba yang simple, Pak. Ya, Pak Haji, silakan Pak Haji. Wa la ya'kulu, Huwa siapa Pak Haji? wa dia. Ya, huwa La ya'kulu la ya'kulu fin nahari fin nahari. li'annahu sha'imun. Ya, seperti itu. Huwa la ya'kulu fin nahari li'annahu sha'imun. Mudah kan? Li'annahu sha'imun. Selamat Pak Haji, alhamdulillah. Seperti ini. Huwa la ya'kulu fin nahari li'annahu sha'imun. Mudah ya, Bapak Ibu ya? Mudah dipahami. Pak Haji boleh terjemahkan. Dia tidak makan di siang hari kerana berpuasa Muharram. Macam mana tu tambah? Li'annahu sha'imun. Li'annahu sha'imun karena dia berpuasa. Kalau mau jawab puasa Muharram, dia cakap Nah, berarti kalau kita gunakan Muharram, berarti gini. Li'annahu sha'imun fi syahri Muharramin, begitu. maybe okey. Fi syahri Muharrami. Ya, li'annahu sha'imun fi syahri Muharramin. Muharram itu Muharramun tidak gunakan alif lam ya. Fi syahri Muharramin. Mudhaf mudhaf ilaih. Syahri mudhaf, Muharramin mudhaf ilaih. Nah, Muharramin mudhaf ilaih tidak menggunakan alif lam sebab kata Muharram tidak menggunakan alif lam. Sama dengan Syawalun juga tidak gunakan alif lam. Makanya fi syahri Muharramin, fi syahri Syawalin, fi syahri Rajabin, dan beberapa yang lain. Ya, selamat Pak Haji, alhamdulillah. Baik, ada lagi yang lain, silakan. Kita eksplorasi kemampuan kita membuat kalimat. Pak Kani, tafadhol. Silakan Pak Kani. Ana la astati'u Ana la astati'u an ashtariya Ana la astati'u an ashtariya sayyaratan sayyaratan majang. Sayyaratan. Terus? li'annani Li'annani lagu ni la amliku an-nuqud. ya. Li'annani la amlikun nuquda. Li'annani sebentar, salah tulis ya. Li'annani la amlikun nuquda. La amlikun nuquda. Tuh. Bagus, selamat, alhamdulillah. Silakan Pak Kani tarjim ila al-Indonesia. Saya tidak mampu untuk membeli sebuah mobil karena saya tidak memiliki uang. Ya, saya tidak mampu membeli mobil atau kereta karena saya tidak memiliki uang. Uang itu bahasa Arabnya bila boleh nuqudun, boleh fulusun. Nuqudun, fulusun, sama maknanya ya. Fulus, nuqud.
Ya, bagus, selamat Pak Kani, alhamdulillah. Jangan, Ustaz. Nah, la amlikun nuqud, tidak memiliki uang. Kalau misalnya kita ungkapkan tidak punya uang, ada lagi tidak sebuah kata yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah namanya bokeh. Bokeh itu apa ya? Broken ya, broken. Bahasa Inggrisnya broke, Ustaz, nggak pakai and broke. Oh, bukan broken ya, brok ya. Bahasa Broke ini aja. brok ya. Ya. Bahasa Inggris juga brok ya. Ini brok Broke. ya, bahasa Inggris ya. Brok Broke. itu tidak punya uang. Ya. Sama ya di Singapura, Malaysia, kalau tidak punya uang apa namanya? Bokeh juga. Sama Ustaz. Sama ya. Nah, Broken. bokeh. Nah, bokeh itu dalam bahasa Arab ada ungkapan yang khusus. Namanya muflisun atau bangkrut ya. Bangkrut. Muflisun. Muflisun. Muflisun itu bangkrut. Bangkrut artinya tidak punya uang sama sekali. Bahkan minus ya. Minus. Liannani muflisun. Dari kata muflisun inilah tercipta kata fulus. Fulusun dari kata muflisun. Muflisun adalah orang yang tidak memiliki uang atau orang yang bangkrut, yang hancur. Itu. Oke, bagus, selamat Pak Kani, alhamdulillah. Yes, Ustaz. Syukran jazilan. Ya, baik. Muflisun kalau perempuan muflisatun, jamannya muflisuna, jamu manasnya muflisatun. Baik, alhamdulillah. Silakan, ada lagi mau coba kalimat karena. Ibu Zahra Saya Ahmad, cuba, Ustaz. silakan. Okey. Sa'adhabu ila suqi Sa'adhabu ila ila suqi suqi. li'annani Ya, an li'annani. uqabila Bagaimana Ibu? an uqabila Li'annani. an uqabila Nah, aqabila. kan khobar inna, khobar anna kan? Ya, Khobar anna tidak payah, tidak perlu tak menggunakan an. li'annani aqabila. Uko, Uqabila. kenapa lah fathah? Li'annani Ya. uqabila kan Ustaz? Uqabila. Uko bilu, kenapa lah? Oh ya, tak ada an Ustaz. Uqabila. Kan tidak ada an. Liannani Tak ada uko an, bilu. Sadiqati. Liannani uko bilu sadiqati. Ya. Sadhabu ila suqi liannani uqabilu sadiqati. Bagus, alhamdulillah. Coba tarjimi ila Indonesia, Ibu Zahra. Saya akan ke pasar kerana berjumpa dengan sahabat saya. Ya, bagus, selamat. Ya, ibu-ibu bertemu di pasar. Ya, senang Ustaz pergi belikan kali. Ya, Ibu. Iya, bagus, Ibu. Ya, sadhabu ila suqi liannani uqabilu sadiqati. Alhamdulillah. Selamat Ibu Zahra. Alhamdulillah. Tes. Baik, berikutnya. Siapa lagi mau coba? Boleh 2 orang lagi. Ustaz, Saya saya cuba, cuba Ustaz. tapi tak. Ya, Ibu Salam Harun silahkan. Tafadholi an tukawwini Tapi jumlah. kalau salah Ustaz betulkan ya. Okay. Insyaallah. Al-tiflu yabki Tiflu yabki. li'anna Ya. ju'an. Atif yabki li anna. Kalau lapar apa Ustaz? Lapar. Ya. Ju'an. Baik. Lapar itu kalau fil madi ja'a. Oh, ja'a. Mudhari'nya yaju'u. Oh, okey. Kalau Ja'a. masdarnya adalah ju'un. Okey. Ju'un masdar. Nah, isim fa'ilnya ja'iun. Okey. Ja'iun. Jadi Kalau saya kena laparnya taruh sangat ja'a. lapar, laparnya sangat very hungry gitu, sangat lapar, maka basarnya jau'an. Oh, jau'an. Tuh. Jadi saya nak Anak taruh ini jau'an. menangis ke karena jau'an? lapar atau lapar sekali, Ibu? Kena lapar sekali. Huwa lam ya'kul at-ta'ama al-yawmi. Oke, kita tuliskan. Ulangi. Atif lu ya beki. Terus, Li'anna lianna apa? li'anna jau'an.
Bi'annahu. jangan lupa. Bi'annahu. Nah, harus ada isim Ya, ya. anna. Isinya Bi'annahu. kembalikan kepada tiflu. Ya, Nah, bi'annahu. karena tiflu sudah disebutkan, maka gunakan domir. Baik. Berarti li'annahu, ya kan? Ya. Tiflu ya beki li'annahu. Jau'an. Sangat lapar, jau'an Ustaz. Jau'anu ya. Oh, jau'anu. Li'annahu jau'anu. Terus? Jau'anu huwa lam ya'kul at-ta'ama. Li'annahu jau'anu. Jau'anu. Karena dia sangat lapar dan belum makan. Berarti walam aja ya. Ya. Walam Kita ya'kul. belum makan hari itu. Ta'ama al-yaumi. Walam ya'kul At-ta'ama at-ta'ama. al-yaumi. Nah, apa Betul, artinya Ustaz. al-yaumi? Today. Today itu bahasa Arabnya al-yauma. Bukan al-yaumi. Oh, al-yauma. Okey. Dzaraf Baik, Ustaz. zaman. Okey, baik Ustaz. Al-yauma. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma. Today itu bahasa Arabnya adalah al-yauma. Dan Okey. al-yauma ini meskipun tidak menggunakan fi hadza, Hmm. ini maknanya sama dengan fi hadzal yaumi. Al-yauma maknahu fi hadzal yaumi, pada hari ini. Okey. Dan selalu fathah karena sebagai dzaraf zaman. Oh, okey. Al-yauma apa tuh? Al-yauma limanil mulkul yauma. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Limanil mulkul yauma. Al-yauma uhilla lakum. Dan seterusnya. Al-yauma artinya hari ini, today. Bagus, selamat. Ibu Salam Harun. Boleh Ibu Ustaz ya? terjemahkan dulu silakan. Okey. Budak itu menangis kerana lapar, kerana Karena dia sangat sangat lapar. lapar. Kerana sangat lapar, dia belum makan Ya, belum pada makan. hari ini. Pada hari ini. Ya. Budak atau anak itu menangis karena dia sangat lapar dan belum makan makanan pada hari ini. Iya. Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah. Ibu Salamah. Satu lagi yang kelima. Saya cuba Ustaz. Siapa ini? Saya Ya, Bu Sabaria, silakan. saya cuba dulu Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu 'alan Yajibu. nasi. Yajibu 'alan nasi Alan nasi. an yahtarimu An yahtarimu yahtarimu jama ya. Oh yahtarimu. Ya. al-ulama'a Al-ulama'a li'annal ulama'a li'annahum. Li'annahum. okey Sebab apa? li'annahum Sebab sudah disebutkan. oh ya okey li'annahum warasatul anbiya Ya. boleh Ya, betul. Li'annahum warasatul anbiya'i. Warasatul anbiya'i. Anbiya'i ya. Yajibu 'alan nasi ay yahtarimu al-ulama'a li'annahum warasatul anbiya'i. Ya. Baik, antu tarjimi Ibu Sabaria. wajib atas manusia Nah, maaf. Patut, Penerjemahannya patut, tidak begitu. Penerjemahannya patut, bukan wajib atas manusia, tapi patut manusia wajib. balik manusia wajib menghormati ulama Ya. lianna sesungguhnya mereka itu Karena kerana mereka itu ialah waris para nabi. para pewaris Nabi. Para- Ya. Yajibu 'alan Balik. nasi. Bagus. Secara susunan kata per kata, yajibu 'alan nasi artinya adalah wajib atas manusia. Tetapi ingat, sebagaimana la budda lin nasi itu maknanya tidak ada jalan bagi manusia, tetapi menerjemahkannya tidak begitu. Tapi menerjemahkannya menjadi manusia harus, manusia wajib, manusia sepatutnya, manusia seharusnya, manusia sebaiknya. Jadi manusia ditempatkan di awal dalam bahasa Indonesianya. Manusia wajib menghormati para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Para nabi itu ilmunya sangat banyak dan ilmu para nabi diwariskan kepada para ulama. Para ulama juga sangat banyak mereka. Ada ulama yang memiliki ilmu tentang
ilmu-ilmu keagamaan, ada yang mewarisi ilmu-ilmu kemodernan, jadi banyak sehingga mereka semuanya menjadi penerang bagi umat manusia. Sebab kalau Nabi itu orang yang sangat sempurna, kemudian kesempurnaan mereka diserap oleh banyak manusia dengan kapasitas masing-masing. Makanya kenapa ulama itu banyak? Sebab mereka berbeda-beda, bervariasi. Oke, orang-orang yang berilmu ya, al-ulama. Baik, selamat Ibu Sabaria. Masih ada lagi mau coba ya tadi ya? Ya, cuba Ustaz. Ya, baik. Ini nomor 6. Silakan Ibu Saadi Harun. Ajibu an ata'allama. Maaf, Ibu ulangi bagaimana tadi? Ajibu, Apa artinya? saya mewajibkan. Nah, ingat bukan ajibu tapi wajib alayya sebagaimana Yes. tadi ajibu ala nasi. Yajibu. Ungkapannya saya wajib itu bukan ajibu menggunakan domir anak, tapi yajibu ala alayya. Tuh, ini uslub. Yajibu alayya, artinya saya wajib. Yajibu alayya. Ya. Boleh sambung an ata'allama, Nah, Ustaz? betul, itu an masdari ya, sebab nanti menjadi fa'il isim masdar, masdar muawwal. Yajibu alayya an ata'allama jaydan. Ya. Li'annani la uridu an akuna fasilan fil Li'annani la uridu. Sebentar. Li'annani la uridu an akuna. fasilan. Ini akunya muannas atau mudzakkar, Ibu? Akuna muzakkar. Mudzakkar. Muzakkar muannas kan sama untuk sendiri, Ustaz. Akuna sama, tapi fasilan mudzakkar. Kalau muannas bukan fasilan. Fasilatan Fasilatan kalau muannas, fasilatan. fi hayati. Fi hayati. Oh. Yajibu alayya an ata'allama jayyidan li'annani la uridu an akuna fasilatan fi hayati. Bagus, selamat Ibu Sawadia. Silakan terjemi ilal Indonesia. Saya mewajibkan atas diri saya untuk belajar bersungguh-sungguh kerana sesungguhnya saya tidak mahu gagal di dalam kehidupan. Ya, kehidupanku ya, baik. Kehidupanku. Yajibu alayya, maknanya saya wajib. Kalau kami wajib, yajibu alayna. Dia wajib, yajibu alaihi. Manusia wajib, yajibu ala nasi. Begitu ya. Ini ungkapan ini bagus, bisa sering kita gunakan. Kemudian saya wajib belajar jayidan dengan baik. Liannani la uridu an akuna fashilatan. Fashilatan itu fail ya, fail bahasa Inggrisnya fail. Gagal. Fashil, gagal. Sama ya? Fi hayati, dalam hidupku. Begitu. Alhamdulillah. Baik, ada lagi mau coba? Silakan satu. Mudira coba Ustaz. Ibu Munira silakan. Amarat ummi bi an astayqaza bakiran. Siapa yang ibuku perintah? Saya. Saya, berarti gunakan saya. Amarat ni ummi, begitu Ibu. Amarat ni ummi. Nah, begitu. Ini bagus Ustaz begini. Bi Amarat an ni ummi. bi an astayqaza bakiran. Ulangi, bi an Astayqaza. ya ingat polanya. Astayqaza. Bukan. Bangun Ya pagi ya. Oh, astayqaza. Kiza. Iyo, ya, Alif cinta ini kan? Coba, primadinya apa Bu? Astayqiza. Ya, astaiqidho. Kan madinya istaiqodho. Berarti alif Betul cinta lah, tambahannya, ya astaiqidho. kan?
Betul Pakai Ustaz. staiqadha yastaiqizu, berarti ana astaiqizu. Ada Bakiran, ana astaiqizu. Mubakiran. bakiran ghadan, Bagaimana? Mohon maaf Ibu, ulangi. Amarat ummi bi an astaiqizu. bakiran, Ya, bakiran bangun boleh, awal. mubakkiran boleh ya. Oke, bakiran. Ghadan, Bakiran ghadan li syira'i, li syira'i samakan, samakin. samakin. Oh ya, ada Betul, li, betul. Betul. Li'annaha maridatun. Lianna Maridatun. lianna bagaimana? Li'annaha tu balik pada Umi. Umi tu Ya. maridatun. Oh, maridotun, marid. Oke. Lianna maridotun. Iya, alhamdulillah bagus. Selamat. Silakan Ibu Munirah tarjimi ila al-Indonesia. Umi menyuruh saya bangun pagi awal besok untuk membeli ikan kerana beliau tak sihat, sakit. Ya, sakit tak sehat. Oke. Baik. Amarat ni ummi. Ini amarat fil madhi. Ni itu domir mutakalim. Sebagai maf'ul bihi ya. Fa'ilnya adalah ummi. Berarti fa'ilnya maaf. Berarti maf'ul bihi-nya mendahului fa'il. Maka apabila ada maf'ul bihi mendahului fa'il, masih ingat bagaimana cara menerjemahkannya? Dipasifkan. Ingat tidak? Bagaimana kalimat ini diterjemahkan? Amarat ni ummi. Tadi Bu Munirah menerjemahkannya, ibuku memerintahkan aku. Nah, tetapi kan di sini didahulukan. Aku diperintahkan ibu. Nah, begitu. Aku diperintah ibuku. Okey. Aku diperintah. Jadi pasif. Meskipun amarat itu fi'il maklum ya. Tetapi karena maf'ul bihi mendahului fa'il, maka cara menerjemahkannya, kata kerjanya dipasifkan. Objeknya menjadi subjek. Aku diperintah ibuku atau oleh ibuku untuk bangun pagi-pagi esok hari untuk membeli ikan karena beliau sakit. Begitu. Alhamdulillah, Ibu Siti Munirah. Ini masih ada satu ruang, space. Kalau ada yang mau coba, saya boleh tambahkan waktu. Tapi kalau sudah tidak ada, selesai. Kita pindah ke pelajaran berikutnya. Saya Ustaz. Ibu Masna, silakan Ibu. Aliyun. Ibu mohon maaf, suaranya Bu boleh ditambah. Dengar Ustaz. Aliyun. Mohon maaf Ibu, bagaimana? Aliyun yastaki. Aliyun. Aliyun yastaki. Aliyun yastati'u. Yastaki. Yastaki Ustaz. Mengadu Ustaz. Oh, yastaki. Yastaki. Oh, Aliyun yastaki. Batnahu. Perutnya. Batnahu. Dia apa Ibu? Batnahu. Perutnya Ustaz. Perut. Batnun. Oh, lianna karena perutnya bagaimana? Perutnya sakit. Karena perutnya sakit. Maridun. Li'annahu batnahu maridun. Ya, lianna batnahu Maridun. lianna batnahu maridun. Bagus ini Ibu, bagus Ibu Masna. Aliyun yastaki ini mengaduh ya. Mengeluh. Lianna batnahu maridun. Baik, silakan Ibu Masna tarjimi ilal Indonesia. Ali mengadu kerana perutnya sakit. Ya, Ali mengadu karena perutnya sakit. Alhamdulillah. Selesai pelajaran tentang karena atau sebab. Kita pasti setiap hari menggunakan kata karena atau sebab dalam pembicaraan kita. Setiap hari dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, kita tentu saja
menggunakan kata sebab dalam pembicaraan apapun. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana bahasa Arabnya, maka biasa kita gunakan dengan benar ya. Li'anna, li'anna, li'anna. Dan karena anna, maka di situ ada isim, di situ ada khabar. Jangan lupa ada isim, ada khabar untuk anna. Begitu ya? Sudah, alhamdulillah selesai. Baik, sekarang kita tambahkan yang baru. Ada kalimat begini. Oleh karena itu, salat bermanfaat. Salat bermanfaat bagi setiap muslim. Oh. Bermanfaat bahasa Arabnya apa? Ya, bermanfaat bahasa Arabnya itu nafa'a ya. Nafa'a. Nafa'a. Itu bermanfaat. Berarti kalau dibuat isim masdar, maaf. Kalau dibuat isim fa'il maka nafi'un. Nafi'un, bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bahasa Arabnya adalah ilmun nafi'un. Ilmun nafi'un. Tapi kata nafa maknanya tidak hanya bermanfaat, nafa juga maknanya bisa jadikan bermanfaat. Menjadikan bermanfaat. Menjadikan bermanfaat. Jadi lihat konteks. Jadi kata nafa itu maknanya bisa bermanfaat, bisa juga menjadikan bermanfaat. Bapak ingat salah satu asma Allah atau apa asma husna ada kata nafi bukan? Ya. Ada ya? An-nafi'. An-nafi'. Kebalikannya opposite-nya kan al-mudirru yang berikan bahaya ya, al-mudirru. An-nafi' al-mudirru. Mudar. Al-mudirru itu membahayakan, orang yang membahayakan. An-nafi' orang yang memberi manfaat atau menjadikan manfaat. An-nafi'. Nah, jadi nafa maknanya bisa bermanfaat, juga bisa menjadikan bermanfaat. Tengok konteks, lihat konteksnya. Nah, baik. Saya akan buat kalimat ini dalam bahasa Arab. Oleh karena itu. Nah, pelajaran kita tentang ini sebenarnya. Oleh karena itu. Bagaimana kita mengungkapkan kalimat oleh karena itu? Nah, Bapak Ibu semua. Cara membuat kalimat oleh karena itu mudah ya insyaallah. Yani falidzalika tuh. Falidzalika itu bahasa Arabnya falidzalika untuk mana oleh karena itu. Falidzalika salat bermanfaat bagi setiap muslim. Salat bermanfaat bagi setiap muslim. Falidzalika boleh digunakan inna juga. Falidzalika inna salata nafi'atun. Bagi setiap muslim, likulli muslimin. Sudah. Falidzalika inna salata nafi'atun likulli muslimin. Sudah, segitu saja, simpel. Nah, yang Bapak Ibu bisa pelajari malam hari ini pada tab berikutnya ini adalah coba buat kalimat dari ungkapan oleh karena itu. Silakan bebas apapun. Bisa menggunakan falidzalika. Falidzalika. Bukan wa fi dzalika. Kalau wa fi dzalika itu dalam hal itu ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Silakan ini falidzalika. Artinya oleh karena itu. Nah, falidzalika boleh juga tidak menggunakan fa. Lidzalika saja cukup. Lihat kalimat sebelumnya. Kalau merupakan kelanjutan atau kalimat yang
susul menyusul, ta'qib, itu gunakan fa. Setelah satu peristiwa, maka disusul dengan peristiwa berikutnya. Falidzalika, ada fa. Tapi kalau tidak bersusulan, boleh tidak menggunakan fa. Jadi lidzalika, lidzalika, dan seterusnya ya. Baik. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang siap membuat kalimat dari falidzalika atau lidzalika? Silakan, ada yang mau coba? Saya nak cuba dalam Inggris dulu nanti. Macam mana nak terjemah? Ya. Kerana Bapak kata tadi fadzalika tak payah pakai fa, boleh kan? Falidzalika. Boleh tak kalau saya cakap oleh kerana itu kesehatan itu adalah kekayaan. Kesehatan adalah kekayaan. Gitu saja. Bisa Pak? Boleh, boleh. Jadi langsung di awal ya. Ini kan kalimatnya sebenarnya ada kalimat sebelumnya kan? Cuma tidak disebutkan kan? Iya. Jadi boleh saja Bu. Coba. Kita cakap kesehatan itu dalam umum lah, maksudnya umum kesehatan. Jadi orang salat sehat, orang macam-macam lah. Ya. Boleh nggak? Falidzalika, kekayaan itu, kesehatan itu adalah kekayaan. As-sihhatu. Coba Ibu, apa bahasa Arabnya kesehatan? Okay. As-sihhatu ya. As-sihhatu. As-sihhatu. Kesehatan adalah kekayaan. Kekayaan apa bahasa Arabnya? Macam mana Pak? Ghanian. Itu apa Pak? Kalau ghaniyan artinya orang kaya atau kaya. Jadi kalau kekayaan, kalau kekayaan itu kan berarti masdar. Jadi, bahasa Arabnya ginan. Oh, ginan. Oke. Ginan. As-sihhatu ginan. Ginan, kekayaan. Oh. Jadi kalau salah saya bikin ayat pendek gitu saja. Falizalika as-sihhatu ghinan. Iya, betul. Betul. Benar ini Bu. Oh ya, jadi sukses sekali. Falizalika as-sihhatu ghinan. Oke. As-sihhatu muannas, ghinan muzakkar. Mengapa bisa mubtada dan khabar terdiri dari jenis yang berbeda? Mubtada muannas, khabarnya muzakkar. Sebab khabarnya ginan itu bukan kata sifat, tetapi kata benda, kekayaan. Kalau kaya kata sifat, tapi kalau kekayaan itu kata benda, noun, kata benda. Jadi bisa digunakan ayat ini bisa dipakai falizalika as-sihhatu ghinan, bisa Pak ya? Betul, betul Ibu. Alhamdulillah. Ya. Saya takut panjang-panjang pasal tak pandai. Ini udah betul ya Bu, udah bagus. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dalam sebuah hadis kita mungkin sudah hafal ya ungkapan yang berbunyi hadis Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Terus syababaka qabla harumika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika. Ginaka, ada kan di situ wa ginaka qabla faqrika. Wa ginaka qabla faqrika. Wa ginaka, ini wawu huruf ataf kan? Nah, ginaka ini dari kata gina dan ka. Ginan ditambah ka. Dimudofkan, maka ginan tanwinnya hilang. Kemudian disambung dengan ka mudhof ilaihnya, dhamir muttasil mudhof ilaih. Terus karena ginan dimudhofkan, maka semula ginan menggunakan alif maksurah, ditukar alif maksurahnya menjadi alif mamdudah. Makanya menjadi begini, waginaka, yang saya beri lingkaran. Waginaka qabla faqrika, dan kekayaanmu sebelum kefakiranmu. Waginaka qabla faqrika, terus wahayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Oke, alhamdulillah. Selamat Ibu Siti, Ibu Halimah Abdul Karim. Baik, man yurid ayyukawin jumlah ukhra min kalimah falidzalika. Oleh karena itu. Oleh sebab itu boleh, oleh karena itu boleh. Pak Kani, silakan Pak Kani. Ya, Ustaz.
Al-lughatul arabiyyah, Al-lughatul arabiyyatu, lughatul Quran, al-lughatul arabiyyatu, lughatul Quran, lughatul Qur'an. Ini apa lughatul Qur'ana? Qur'ani. Kenapa Qur'ani? Mudhaf mudhafun ilaih Ustaz ya. Bagus, mudhaf ilaih. Oke, terus gimana Bang Eri? Falidzalika Falidzalika, oke, bagus. yajibu alaina Yajibu alaina, an nata'allama yajibu alaina an nata'allama, al-lughatul arabiyyah. an nata'allamaha. An nata'allama, yes, betul. Ya, cukup. Sebab apa? Sebab sudah disebutkan. Betul. Betul. Ya. Terlalu Ta'allama. panjang Ustaz. Ya, Nata'allama. terlalu panjang. Sebenarnya boleh. Kalau Ya. kita cakap, kalau Tapi kita jadi- mengucapkan lagi al-lughatul arabiyyatu lughatul Qur'ani falidzalika yajibu alaina an nata'allama al-lughatal arabiyyah, itu benar. Nata'allamaha. Hanya saja kan sudah disebutkan. Betul. Nah, kalau sudah disebutkan cukup menggunakan domir. Redundant namanya Ustaz ya. Ya, bagus, selamat Petani. Sudah jelas ini ya? Bagaimana Pak Kani terjemahkan, silakan. Bahasa Arab adalah bahasa Quran. Ya, Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya. ya, wajib bagi kita atau kita wajib? Oh, kita wajib. Ya, Yang kita tadi, wajib untuk Saya mempelajarinya. wajib, kita wajib, kami wajib. Wajib Ya, atas kami. kita menjadi kita wajib. Oh iya, betul. Ya, begitu Kita ya. wajib. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, oleh karena itu kita wajib Kita wajib. mempelajarinya. Gitu ya. Baik, alhamdulillah. Kita ulangi lagi, kata yajibu ala maknanya kita wajib, bukan wajib Wajib. atas kita. Ya. Sering-sering kita gunakan seperti ini, insya Allah nanti akan semakin lancar. Baik. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang mau coba? Silakan. Boleh Cuba saya Ustaz. putas? Siapa ini? Saya. juga. Salama. Ibu Salama ya? Oh, Ibu Sadia, silakan Ibu Sadia. Baik. Kalau yang tadi nak mula dulu pun boleh je. Okey. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Kullu nafsin Dha'iqatul maut. dha'iqatul, apa dha'iqatil, apa dha'iqatal? Dha'iqatul apa dha'iqatal, Bu? Jadi khabar kan Ustaz? Khobar, makanya dha'iqatul mauti. Ya. Terus? Fastabiqul khairat. Bagaimana? Fastabiq. Falidzalika mana? Tak, nanti saya sambung. Oh, belum. Belum lagi. Oh, Fastabiqul khairat. fastabiqul khairat. Kemudian falizalika i'malu amalan salihah qabla al-maut. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul mauti fastabiqul khairati falidzalika i'malu I'malu amalan salihah qabla al-maut. i'malu amalan salihan qabla al-mauti. Ya. Ya, bagus, alhamdulillah. Silakan Ibu Sadia terjemi ila al-Indonesiyah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian, maka berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan untuk hari akhirat, Ustaz. Maka dengan oleh itu i'malu, lakukanlah olehmu amalan salihah tadi, Ustaz. Oh, Ya. amalan salihan lupa, maaf. Amalan yang salihan bawahnya. sebelum daripada kematian itu. Walidzalika ya'malu amalan salihan qabla al-maut. Alhamdulillah. Baik, Bu. Selamat Ibu Sadia Harun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri atau setiap jiwa. Atau tadi Bu Sadia menerjemahkannya setiap yang bernyawa ya. Ya. Setiap yang bernyawa. Ya, boleh memahaminya sebagai setiap yang bernyawa, tapi sesuai dari makna aslinya, nafsun itu maknanya diri atau jiwa. Jadi kalau diterjemahkan kembali kepada kata asal, maka makna ayat ini kullu nafsin
berarti setiap diri atau setiap jiwa. Za'iqatul mauti. Za'iqatul mauti dari kata zaqa yazuqu, zauqan. Artinya mencicipi. Mencicipi itu artinya merasakan ya. Ya. Nah, kalau mencicipi itu banyak atau sedikit, Ibu? Banyaklah Ustaz. Dikit. Mencicip. Mencicip Ustaz, saya tak faham. Ini ada piring. Ada piring. Piring bahasa Indonesia piring ya. Di sini ada apa? Ada kurma. Ada kurma banyak. Nah, kalau kita mengatakan mencicipi kurma, berarti mengambilnya berapa? Berapa kurma yang kita ambil untuk sekedar mencicipi? Sebiji. 1, 2, 3 ya, sampai 5 lah masih boleh mencicipi ya. Iya. Kalau kurmanya ada 5, mencicipinya sampai 5 boleh tidak? Tidak pantas. Ada kurma ada 5. Kita mengambilnya 5, maka itu bukan mencicipi tapi memakan semua. Nah, berarti mencicipi itu berarti merasakan sebagian kecil saja. Nah, berarti ungkapan kullu nafsin dha'iqatul mauti, setiap jiwa atau setiap diri mencicipi kematian. Rasai kematian. Berarti selama-lamanya atau sebagian kecil saja? Nah, kalau dari segi bahasanya dha'iqatul mauti maknanya mencicipi, berarti tidak selama-lamanya mencicipi kematian. Tapi mencicipi itu berarti merasakan saja sedikit. Oh. Makanya ketika orang sudah mati, ketika manusia sudah mati, apakah mati itu akan selamanya ya rasakan? Tidak. Tidak kan? Nanti kan ada kebangkitan kan ya? Iya. Lalu ada hasrun, ada pengumpulan. Kemudian ada al-hisab, perhitungan. Lalu ada al-jaza'u, pembalasan. Dan nanti akhirnya adalah al-khulud, keabadian. Kematian hanya sebentar saja, sedikit saja dirasakannya. Nah, ini kematian secara fisik dari alam dunia menuju alam yang kekal, abadi. Tetapi bisa juga dipahaminya di sini maknanya, nafsin di sini maknanya bukan hanya yang bernyawa, tapi jiwa atau diri. Setiap diri manusia pasti pernah mencicipi kematian. Dan kematian sini bukan hanya kematian fisik, tapi boleh jadi kematian semangat, kematian perasaan untuk terus hidup atau semacamnya. Ketika seseorang hidupnya tidak semangat, itu juga bagian dari kematian kecil. Jadi setiap orang siapapun sebagai sebuah jiwa, sebagai seorang jiwa, pasti pernah mencicipi kematian tanda kutip. Maksud kematian tanda kutip adalah kematian bukan dalam pengertian kematian fisik, tapi kematian secara ruhani. Dan kita semua pernah merasakan hal itu. Ketika seseorang mentalnya jatuh, dirinya jatuh, jiwanya jatuh, itu juga bagian dari kematian. Dan setiap orang pasti pernah merasakan kematian dalam pengertian ini di alam dunia. Nah, ini kematian dalam pengertian yang berbeda dari kematian secara fisik dari alam dunia menuju alam akhirat. Begitu. Dan sifatnya adalah dha'iqatun, mencicipi. Nah, kalau mencicipi berarti merasakan saja sebagian, tidak seluruhnya. Jadi ketika orang hidup panjang, maka tidak seluruh hidupnya ia merasakan kejatuhan. Tetapi mayoritas hidupnya justru adalah kebangkitan, adalah kebaikan, begitu. Fastabiqul khairat, maka berlombalah dalam kebaikan atau berlombalah kebaikan-kebaikan. Falidzalika a'malu amalan salihan qabla al-mauti. Oleh karena itu, berbuatlah amal saleh sebelum kematian. Ini bisa kematian secara ruhani, bisa kematian secara fisik ya. Agar ketika nanti kita jatuh,
Maka ketika sekarang kita sedang hidup, sedang semangat, kita bisa lakukan amal soleh, karena nanti amal soleh yang kita lakukan hari ini akan menjadi pembangkit kita pada saat nanti jiwa kita mungkin sedang terjatuh atau sedang tidak semangat dan seterusnya. Barangkali begitu ya. Bagus, selamat Ibu Sa'diyah. Alhamdulillah. Semakin bagus, semakin oke kita buat kalimat. Walidzalika. Alhamdulillah. Berikutnya tadi siapa ya? Saya, Ibu Ida. Ibu Halimah ya? Apa? Ibu tadi Ibu Salama ya? Ustaz, saya Ibu Ida. Ibu Ida, silakan Boleh saya Ibu. cuba? Okey. Ya Ibu, silakan. Okay, falidzalika falyaqul khairan aw liyasmut. Bagus. Falidzalika falyaqul khairan aw liyasmut. Falidzalika falyaqul khairan aw Liyasmut. liyasmut. Aw liyasmut atau liyasmuta? Liyasmut. Aw liyasmut. Mengapa liyasmut? Karena jazm. Jazm dari mana? Karena ada li. Li-nya ini bukan li lamut ta'lil ya, tapi ini lam amr. Lamul amri. Ya, baik. Sebelum saya jelaskan, coba Ibu Ida terjemahkan dahulu, Ibu. Oleh kerana itu berkata yang baik atau diam. Ya, oleh karena itu hendaknya dia mengatakan kebaikan atau baik, auliyasmut, atau hendaknya ia diam. Nah, baik. Di sini ada kajian nahwu yang cukup bisa kita gunakan dalam pembahasan ya, biar kita tahu. Yakul ini dari kata apa? Qala yakulu ya. Qala yakulu. Yakul ini rofa'nya. Domah ujungnya. Nah, ketika yakulu diawali oleh huruf jazm. Maka harus madzum. Dan ciri madzumnya adalah sukun pada akhirnya. Maka semula adalah yakul. Kemudian karena ada pertemuan dua huruf sukun, maka huruf wawunya dibuang. Semula adalah yakul, lalu huruf wawunya dibuang sehingga menjadi yakul. Yakul. Nah, dari mana yakulu menjadi yakul atau mengapa yakulu berubah menjadi yakul? Karena diawali oleh huruf amar. Apa huruf amarnya? Lam. Nah, lam amar itu, Bapak Ibu, sesungguhnya awalnya adalah li. Harokatnya kasroh. Kalau kita tidak cermat, bisa jadi kita salah duga atau salah kira. Li itu ada li yang disebut dengan lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Lamut ta'lil artinya yang kalau diterjemahkan menjadi untuk gitu ya. Saya datang ke sini untuk belajar. Ahduruhuna li'ata'allama. Tuh. Lamut ta'lil. Artinya untuk ya. Tetapi ada juga lamul amri. Lamul amri artinya lam yang bermakna amar. Perintah. Nah, kalau lamul amri itu artinya hendaknya. Hendaknya. Nah, terus dari segi i'rab, lamut ta'lil itu menasobkan. Karena adaan yang mudmarah yang dibuang. Sedangkan lamul amri ini menjazmkan. Jazm. Maka ketika fil mudhari diawali oleh lamul amri, maka harokat akhirnya menjadi mazum, maka yakulu menjadi yakul. Yasmut menjadi liyasmut.
Maaf. Yasmutu menjadi liyasmut. Yaftau liyaftah. Hendaknya ia membuka. Liyakul hendaknya ia makan. Liyasmut hendaknya ia diam. Liyajlis hendaknya ia duduk dan seterusnya. Nah, bedakan antara li yang merupakan lamut ta'lil yang artinya adalah untuk, dan lamul amri yang artinya adalah hendaknya. Lamut ta'lil itu adalah huruf nasab karena diawali karena diikuti oleh li'an awalnya. Sedangkan lamul amri itu jazm sehingga menjazmkan fi'il mudhari sesudahnya. Makanya yasmutu menjadi liyasmut. Nah, sekarang cara bacanya. Perhatikan kata fal yakul. Ini fal yakul ini ada fa, ada lam, lamnya sukun. Sedangkan tadi saya sampaikan lamul amri itu kan linya kasroh, lamnya kasroh. Sebagaimana dilihat pada kata liyasmut, linya kasroh. Nah, mengapa di sini fal yakul lamnya menjadi sukun, tidak fal yakul? Nah, ketahuilah lamul amri ini, saya ulangi ya. Ketahuilah lamul amri ini awalnya harokatnya kasroh. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Lamul amri ini pada awalnya harokatnya kasroh. Tetapi kalau sebelum lamul amri ada huruf berharokat seperti huruf fa, ini kan berharokat fathah ya. Maka lamul amrinya boleh disukunkan atau harus disukunkan atau lebih sering disukunkan. Sehingga semula adalah fa liyakul, maka menjadi fal yakul. Dan tidak hanya huruf fa, boleh juga huruf wa, wal yakul. Dan hendaknya ia berkata. Jadi saya ulangi lagi. Lamul amri itu pada mulanya adalah kasroh harokatnya. Tetapi apabila sebelumnya ada huruf berharokat, maka lamul amri bisa disukunkan. Contohnya fa liyakul menjadi fal yakul, wal yakul, dan lainnya. Tetapi kalau sebelum lamul amri itu hurufnya itu sukun seperti au liyasmut, maka tidak bisa kita mengatakan au al yasmut, tak bisa begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, alhamdulillah. Selamat buat Ibu Ida, makasih banyak. Ini bisa menjadi bahasan kita. Ini bisa nanti kita bahas lebih jauh. Kita buat kalimat ya, menggunakan lamul amri. Sebab lamul amri sering kita gunakan, sering kita temukan dalam Al-Quran, sering kita baca. Nah, cuma ilmunya, teorinya, caranya, dan latihannya seperti apa, insyaallah kita akan terus perbanyak pada waktunya nanti, khusus tentang lamul amri ya. Baik, alhamdulillah, makasih Bida. Ustaz. Ya, Ibu Nuria silakan. Tadi lamul ta'lil tu nasab ataupun majrur? Baik. Li itu tadi saya sampaikan ada lamut ta'lil. Lamut ta'lil itu tadi artinya apa? Untuk ya. Ya. Cara mudahnya untuk. Nah, tadi saya sampaikan bahwa lamut ta'lil itu apabila ada fi'il mudhari diawali oleh lamut ta'lil, maka fi'il mudhari'nya menjadi fathah kan? Contohnya, misalnya ini contoh, misalnya liyajlisa. Nah, liyajlisa ini, yajlisu adalah fi'il mudhari', li adalah huruf nasab karena lamut ta'lil. Tadi saya bilang begitu kan? Nah, tetapi tadi saya juga sampaikan bahwa sesungguhnya li ini asalnya adalah li'an. Maka liyajlisa ini awalnya adalah li'an yajlisa. Nah, maka kita lihat yajlisu menjadi yajlisa. Mengapa menjadi fathah? Karena yajlisu diawali oleh huruf nasab berupa an. Sehingga yang membuat yajlisu menjadi yajlisa menjadi mansub itu bukan li, tetapi adalah an. Hanya saja pada kata liyajlisa
an-nya dibuang. Akan tetapi meskipun an pada kata liyajlisa dibuang, namun hukum an tetap berlaku, menasobkan fi'il mudhari sesudahnya. Nah, lalu li sendiri apa kalau begitu? Yang membuat yajlisu menjadi yajlisa kan an yang merupakan huruf nasab. Terus kalau gitu li-nya sendiri apa? Nah, saya pernah sampaikan bahwa li itu sesungguhnya adalah huruf jar. Li itu awalnya atau sebenarnya adalah huruf jar. Harful jari. Harful jari. Sebagaimana lillahi ta'ala, lillahi ma fis samawati, lil ustadi, lil tirmidhi, lil raisi, dan sebagainya. Nah, cuma tadi kenapa saya langsung sebut lamut ta'lil sebagai huruf nasab? Karena contoh mudahnya setelah li itu kan fi'il mudhari, maka kita sebut contoh mudahnya langsung disebutkan li-nya menasabkan fi'il mudhari. Namun sebenarnya yang membuat fi'il mudhari setelah li itu mansub itu bukan karena huruf jar li, tetapi karena ada huruf an yang dibuang. Sehingga kesimpulannya lamut ta'lil itu sebenarnya adalah huruf jar. Tetapi lamut ta'lil masuk ke fi'il mudhari menasabkan fi'il mudhari sesudahnya karena sesudah li ada huruf an yang dibuang. Begitu Ibu Nuria. Ya Ustaz. Terima kasih. Saya nak tanya sikit boleh Ustaz? Ya, boleh Ibu Sanadia, silakan. Okey, kita dah belajar lama an Ustaz. Ya. An tu pecahannya ada 4 kan. Di antaranya adalah an ziyadah kan Ustaz. Kalau ya an macam an tadi mengubah fi'il mudhari marfu kepada mansub tu kita dah faham sebab Ustaz dah ajar. Tapi apabila an yang digunakan untuk masdariyah tu Ustaz, saya tak pandai Ustaz. Untuk yang mana Bu? An yang mana? Kan an yang ditambah yang disebut an ziyadah tu Ustaz. Tapi digunakan dalam Al-Quran. Tapi saya tak pandai. Memang tak pandai. An-nya mananya apa an-nya? Oh, dia sekadar ditambah tapi wujud. Ya, mananya apa? Dan tidak diberi, kalau kita tengok dalam Al-Quran dia tidak memberi makna apa-apa Ustaz. Tapi dia ditambah. Ya, baik. Contohnya gini. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ayat ini berbunyi begini, ada ya? Ada ya Quran. Wa akhiru da'wahum Alhamdulillah. alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin, gitu. Nah, di sini anil ini adalah awalnya an. Apa arti dari an di sini? Apakah mananya untuk juga? Wa akhiru da'wahum. Silakan Bapak Ibu simak artinya. Wa akhiru da'wahum. Dan akhir doa mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Apa menerjemahkannya? Adalah alhamdulillahi rabbil alamin. An-nya bermakna tidak? Tidak. Tidak diberi makna kan? Ya. Tapi an-nya ada. Tetapi tidak bermakna kan? Tidak diberi makna untuk atau apa yang semacamnya. Tapi kalimat wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, akhir doa mereka adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, segenap alam seluruhnya. Sehingga an sendiri tidak diterjemahkan, ya kan? Iya. Nah, dia ada tetapi tidak memiliki makna kata khusus. Nah, berarti an ini bukan an yang beramal, bukan an yang amil, yang menasabkan kata sesudahnya.
Jadi ini hanya tambahan saja dalam kalimat atau yang disebut dengan ziyadah, tambahan. Ziyadah itu tambahan gitu ya. Gitu. Kalau tidak ditulis maknanya ayat itu tetap sempurna ya Ustaz. Wa akhiru da'wahum, ya dari segi bahasa yang saya tahu sebenarnya wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin juga sudah selesai, sudah benar. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa di Al-Quran ya, di Al-Quran itu ada huruf an yang memang berfungsi menasobkan, tapi ada juga yang tidak berfungsi menasobkan. Nah, ada juga yang nanti an itu masuknya ke fi'il amar. Contohnya misalkan ini. An aqimu, tuh, an aqimus sholah. Nah, di sini an. Sesudahnya ada akimu. Akimu fil apa? Amar. Amar. Biasanya an itu masuk ke fil amar boleh tak biasanya? Atau ada biasa tidak an itu masuk ke fil amar? Biasanya kan tidak ya? Namanya fi'il mudhari. An itu kan fil mudhari sesudahnya, ya kan? Ya. Tetapi di sini akimu fil amar. Nah, kalau gitu di sini an mananya apa? An aqimus shalah. Di sini an maknanya adalah hendaknya. Hendaknya. Hendaknya itu kan bermakna perintah juga kan ya, memerintahkan. Nah, sebenarnya tampaan juga maknanya aqimus shalah sudah perintah. Dirikanlah salat. Tapi di sini ada tambahan an aqimus shalah. Hendaknya dirikanlah salat. Nah, berarti an di sini bukan an yang bermakna amal, bermakna amil bagi fi'il sesudahnya. Ini pun tambahan juga. Yang satu begitu ya Bu Sadia. Paham Ustaz. Oke, makasih. Ya, baik, alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Ibu Zara mau tanya? Tidak Ustaz. Cukup? Cukup. Ya, alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu semua, kita sudah belajar tadi, oleh karena itu salat bermanfaat bagi setiap muslim. Oh iya, ada yang kurang ya. Tapi waktunya sudah habis ya. Baik. Nanti soal kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Yang kita tadi belum selesai itu kalimat begini. Ini sekedar mengingat saja. Wah, maaf, salah tulis. Salat bermanfaat bagi setiap muslim. Nah, ini ada ungkapan gini nih. Baik secara fisik, nah ini khusus, baik secara fisik maupun ruhani, baik secara jasmani maupun ruhani begitu ya. Baik dan maupun. Ini kita akan pelajari minggu yang akan datang. Bagaimana cara mengungkapkan kalimat baik dan maupun? Nah, ini kita punya banyak alternatif, punya beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan kata baik maupun. Nah, ini masih panjang cerita tentang baik dan maupun. Sementara waktu kita sekarang sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Begitu ya Bapak Ibu semua ya. Tapi sebelumnya, barangkali ada soalan dulu, boleh kita beri waktu. Ini akan saya tutup dulu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Dah. Selamat. Sukses, berjaya. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah yang kita pelajari pada malam hari ini. Adakah soalan dulu barangkali?
Tidak, Pak. Tidak ada ya? Enggak. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Selamat untuk semuanya, selamat atas prestasi kita yang sudah kita capai malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat belajar pada malam hari ini, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Semoga yang sakit segera sembuh. Semoga kita semua semakin maju dan semakin berkembang dan semakin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang salah, kesilapan, kekurangan, kesalahan. Akhirul kalam, terima kasih semuanya. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Akhirun aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Sa'idah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.